Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rohmah Afiati, NIM 181221018. Saya dari kelas BK Karir 6A. Teman-teman, walaupun kita menjalankan kuliah online, kita harus tetap bisa membagi waktu kita semaksimal mungkin. Kita harus bisa memilah kegiatan kita agar tetap berdampak positif pada kehidupan kita ke depannya. Pesan dari saya adalah stay focus and stay hamdalah. Di sini saya ingin memotivasi teman-teman untuk tetap fokus meskipun kuliah dilaksanakan secara online dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan dan memberikan kita keberkahan hingga saat ini. Di sini saya akan menerangkan materi dari kelompok 10 yang berjudul Teori Karir Aneuro. Sebelumnya, pengertian bimbingan karir sendiri adalah merupakan rangkaian dan kemajuan yang dialami oleh setiap manusia dalam kehidupan yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan, jabatan, pekerjaan, serta yang berkaitan dengan dunia profesional yang digelutinya. Yang menjadi unsur utama karir yaitu adanya perkembangan atau kemajuan dalam setiap sendi kehidupan profesional yang dialami oleh manusia. Pendapat ini disampaikan oleh Winkel pada tahun 2010. Sedangkan tujuan bimbingan karir sendiri menurut Ruslan Agani ada 11, yaitu yang pertama, bisa menilai dirinya terutama potensi dasar meliputi minat, sikap, dan kecakapan. Kedua, mengetahui tingkat kepuasan yang dicapai. Ketiga, mempelajari dan mencari tahu pekerjaan yang berhubungan dengan kemampuannya. Keempat, memiliki sikap positif dan penghargaan yang sesuai terhadap pekerjaan yang dilakukan. Kelima, memperoleh pengarahan mengenai suatu pekerjaan dalam lingkungan sekitar. Keenam, mau mempelajari dan melatih diri mengenai pekerjaan tertentu. Ketujuh, bisa memberikan penilaian terhadap pekerjaan secara tepat. Kedelapan, menyadari dan memahami nilai diri dalam masyarakat. Kesembilan, mengetahui hambatan diri dan mampu mengatasinya. Kesepuluh, menyadari tatanan masyarakat dan negara yang berkembang. Kesebelas, bisa merencanakan masa depan sehingga menemukan karir yang sesuai dengan kehidupan yang dijalaninya. Sedangkan teori pilihan karir dan komponen yang mempengaruhi karir menurut Aneuro yaitu teori pilihan karir. Teori pilihan karir dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, jabatan yang berorientasi pada kontak dengan orang lain. Contohnya di sini adalah pekerja kantoran. Yang kedua, berorientasi pada benda-benda. Contohnya yaitu saintis. Selanjutnya, komponen yang mempengaruhi karir terdapat 3 komponen. Yang pertama adalah keturunan atau genetis. Kedua, pengalaman masa kecil. Ketiga, kebutuhan hidup. Konsep dan landasan teori. Menurut Aneuro, terdapat 3 hipotesa mengenai kesehatan energi psikis, yaitu berkenaan dengan bakat alami seseorang, kemampuan individu dalam mengamati dan berkembang, serta pilihan karir sesuai dengan seseorang ditentukan oleh kesan pertama terhadap perasaan puas. Berdasarkan hipotesa tersebut, dapat dinyatakan 5 preposisi sebagai berikut. Yang pertama, pembawaan genetik. Pengaruh yang terjadi pada setiap orang berbeda-beda, semisal kemampuan intelektual dan emosi seseorang. Yang kedua, pengalaman dan latar belakang budaya individu juga berpengaruh terhadap pilihan karir. Yang ketiga, minat, sikap, dan kepribadian yang berkembang. Keempat, tenaga psikis. Mengenai kemampuan psikis seseorang dalam beradaptasi dengan karir yang dipilihnya. Kelima, pemuasan kebutuhan. Selanjutnya, nilai intrinsik pilihan karir. Nilai intrinsik yaitu nilai yang dituntut demi kepentingan diri sendiri dalam menjalankan pekerjaan. Nilai intrinsik dapat digolongkan menjadi beberapa hal seperti pengetahuan, psikologi, keinginan manusia dalam memenuhi jasmani dan rohani, serta kebutuhan religius. Klasifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan menurut Aneuro dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama, pelayanan. Pekerjaan ini berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada orang lain. Kedua, kontak bisnis.
Pekerjaan dalam kelompok ini yaitu mereka yang dapat meyakinkan orang lain serta dapat menjual produk. Yang ketiga, organisasi. Orang dalam kelompok ini adalah manajemen, diantaranya adalah orang yang bekerja dalam pemerintahan dan yang dapat melakukan manajemen di dalam sebuah perusahaan. Yang keempat adalah teknologi, yang termasuk merupakan orang yang memproduksi, merawat, dan menemukan suatu hal yang baru. Yang kelima, lapangan, yang termasuk di dalamnya yaitu orang yang mengurusi tentang kekayaan alam, baik itu mengembangkan atau memproduksi. Yang keenam, sains, yang termasuk dalam kelompok ini adalah yang terkait dalam pengembangan dan penggunaan ilmu sains. Yang ketujuh, budaya umum. Pada kelompok ini cenderung memiliki ketertarikan pada aktivitas kemanusiaan dan budaya. Yang kedelapan, seni dan hiburan, merupakan mereka yang membuat dan menampilkan sisi seni pada masyarakat luas. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori Anero. Kelebihannya yaitu yang pertama, teori Anero lebih menguatkan pada pemilihan karir dengan pendekatan kebutuhan. Yang kedua, individu belajar dari hubungan orang tua dan anak pada masa dini, sehingga berusaha mencapai pemuasan kebutuhan. Yang ketiga, Rowe memberikan kontribusi besar pada konseling karir, yaitu dengan mengarahkan banyak perhatian pada periode perkembangan anak-anak. Yang keempat, teori Rowe membangkitkan banyak penelitian. Yang kelima, jika perlakuan orang tua terhadap anak berpengaruh, maka konselor tidak kesulitan mengarahkan karir sang anak. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu yang pertama, hanya sedikit yang mendukung teori karir Anero. Yang kedua, perbedaan interaksi antara orang tua dan anak akan menimbulkan perbedaan dalam pemilihan pekerjaan. Yang ketiga, pendapat bahwa interaksi orang tua dan anak berpengaruh terhadap pilihan karir sulit divalidasi. Yang keempat, jika terjadi perbedaan keinginan antara orang tua dan anak, maka pandangan ini akan bertentangan dan menyulitkan konselor. Dalam jurnal ilmu kependidikan dan kedakwahan dengan judul Pola Asuh dan Hubungannya dengan Kecenderungan Pilihan Karir Anak, Teori dan Konsep Anero, volume 1 nomor 1 tahun 2009. Terdapat pendapat bahwa teori Anero berdasarkan piramida kebutuhan Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, kedua kebutuhan rasa aman, ketiga kebutuhan kasih sayang, keempat kebutuhan harga diri, kelima kebutuhan pemahaman, keenam kebutuhan estetis, ketujuh hingga bisa mengaktualisasikan diri. Dari materi tersebut serta jurnal yang saya dapatkan, dapat disimpulkan bahwa pendapat Anero bahwa pemilihan karir sang anak berdasarkan 3 konsep, yaitu genetis, berdasarkan pengalaman masa lalu, serta kebutuhan-kebutuhan hidup, dapat dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Maslow, yaitu teori piramida kebutuhan seperti kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih sayang, dan sebagainya. Teori Anero menurut saya mengambil intisari dari teori Maslow sehingga dikembangkan menjadi yang lebih sederhana. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.